ditanya oleh seorang wartawan yang entah karena kurang sumber berita, entah karena halaman beritanya itu kurang aksen dan iklan, atau entah hanya mencari gara-gara agar bisa merebut perhatian para pembaca untuk diadu domba. Mau bagaimanapun, saya tetap menjawab pertanyaan wartawan itu dengan jantan, agar seketika wartawan itu yakin dengan jawabanku yang singkat, tegas, dan sederhana. Tidak seperti yang lain, yang harus mengutip berbagai perkataan orang lain, lalu menjelaskan tentang sejarah, astronomi, sosiologi, psikologi, filsafat. Lalu akhirnya mengembalikan pertanyaan itu lagi kepada wartawan. Bukan aku yang tertawa, tapi wartawan itu. Dia memotretku lalu memberikan aku kartu namanya dan menanyakan alamatku. Dengan terpaksa, aku pun memberitahu di mana tempat aku tinggal. Sesuai petunjuk arah belok kanan dan belok kiri, seperti lubang cacing di tengah pemukiman yang padat penduduk. Tapi karena inilah, Pak RT dan Pak RW datang ke rumahku. Semula, aku mengira kedatangan mereka itu untuk mengusut perkara gosip bahwa aku apa? Kurang jelas. Baik, akan aku keraskan. Aku mengintip anak Pak RW yang sedang mandi. Itu pun terjadi karena kebetulan saja aku sedang bergerahan ketika berada di rumah teman saya yang kamarnya itu berada di lantai 3, persis bersebelahan dengan rumah Pak RW. Nah, langsung saja aku buka jendela kamarnya. Ya permata. Yang benar saja, tidak ada orang mandi yang tidak telanjang. Walaupun besar sebelah, kalau aku boleh memilih lagi, lebih baik aku tidak akan pernah melihatnya telanjang. Karena setiap melihat wanita itu lewat, apapun pakaiannya, mataku yang terus saja terlihat telanjang. Bayangkan, apa ini bukan siksaan bagiku? Bukan apa-apa ini. Sampai ngurangi rasa terima kasih saya sama lo yang udah jadi warga yang baik di lingkungan pemukiman kita ini. Ayo minta dengan sekali kerendahan hati, rupanya lo balik ke tempat asal lo aja deh. Nah, soalnya warga asli di sini nih udah kagak betah punya tetangga kayak lo yang suka nyebarin teror, subversif, aneh ubah ujaran kebencian. Ada. Pokoknya, ayo kasih waktu buat lo 1 kali 24 jam buat lo cabut dari sini.
Ini bukan zaman kolonial lagi. Indonesia kan sudah merdeka. Kalau begini caranya, ini seperti kasus Inul yang diusir dari Jakarta. Tidak ada gunanya ngomong dengan orang yang sudah kalah. Demi keselamatan, aku sudah bertanggung jawab apa saja tergapai. Lalu lari mencari bakar lewat jalan belakang. Tapi di tengah jalan, ketika aku periksa tas, sial, identitas dan uangku masih tertinggal. Lalu aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk membuat pengakuan. Permisi Pak, saya sedang mengalami musibah. Saya diusir dari rumah saya sendiri. Saya diusir oleh orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan Pak. Untuk hanya bencol Pak. Coba kalau saya tidak lari, pasti saya sudah kena otak. Betul Pak, ini dia. Kami sudah berhasil menggerebek orangnya. Iya, kami jamin tidak akan bisa melarikan diri. Baik, siap Pak. Apa betul kau orangnya? Apa betul kau yang sudah mengatakan bahwa kau tidak bangga menjadi orang Indonesia? Jangan! Apa mulut kau? Negeri ini direbut dengan darah dan air mata. Dan sekarang kau tidak perlu menghina. Kau menantang apa? Kau tidak tahu bagaimana kami dilatih untuk menjaga negara ini dan menyerahkan segenap jiwa dan raganya. Kau tidak tahu bagaimana kakek saya mati di zaman kolonial dan ayah saya mati di perbatasan negara sana. Ayo ngomong, yang aku punya alasan menghancurkan batu kepala kau. Aku pikir justru lebih aman di dalam sel daripada dibiarkan bebas, tapi akhirnya bonyok dikeroyok masa yang karam itu, atau jadi belantaran petugas yang sudah kehilangan akal warasnya. Tapi ternyata aku salah. Di dalam sel ternyata 100 kali lipat lebih tidak aman. Di sana ada pembunuh, perampok maupun pencabut. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan. Bang, jangan, Bang. Jangan. 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 Untung saja Pak RW datang menyelamatkan. Dengan membayar uang jaminan, aku dikeluarkan. Lalu mereka meminta maaf kepadaku karena mereka bilang tidak tahu menahu atas apa yang menimpa di rumahku tadi. Setelah itu mereka membawaku ke rumah Pak Amdal, seorang pengusaha kaya raya yang mencalonkan dirinya sebagai gubernur itu. Dia menerimaku di rumahnya dengan baik, seolah-olah memang begitulah sikapnya ketika nanti menduduki jabatan kursi gubernur.
kamu tidak bangga menjadi orang Indonesia? Apakah itu merupakan perwujudan dari kebebasan berpendapat? Atau hanya ingin menjadi viral agar bisa membantu masyarakat? Kamu berani sekali. Itu bukan soal keberanian ataupun ketenaran, Pak. Tapi itu adalah sebuah kejujuran. Apa kamu merasa itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, dosa asasi, ataupun realisasi dari penegakan demokrasi? Angacak, asal tidak tahu diuntungkan. Panggil semua wartawan masuk. Saudara-saudara para wartawan, inilah warga kita yang sudah memberikan pernyataan mengejutkan di media massa bahwa dia sama sekali tidak punya kebanggaan lagi kepada Indonesia. Sebagai putra daerah, saya merasa sangat terpukul, bertambah pedih oleh pernyataannya itu. Dan betul saja, belum tamat 1 hari, rakyat itu sudah lelah dan mengamuk. Saudara ini kemudian dijebloskan di dalam sel. Begitu saudara ini masuk, hartanya langsung dirampas dan bentar mau maaf disodomi. Saya ini terpaksa bertindak lagi, saudara-saudara. Saya tebus beliau ini dengan memberikan jaminan, sehingga sekarang ini saya bisa berbicara dari hati ke hati dan mengatakan bahwa ulahnya itu sangat berbahaya bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, saudara-saudara, suara saya masih dapat mengetuk kesadarannya. Hingga sekarang ini, beliau bisa berdiri di depan saudara-saudara sekalian tanpa paksaan, serta tidak kurang suatu apapun untuk menyampaikan kata maaf kepada seluruh bangsa. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Karena telah menghina. Menghina siapa? Menghina bangsa Indonesia. Indonesia yang mana? Oh, saya tahu. Yang saudara maksud bangsa Indonesia yang memakan triliunan uang rakyat itu, yang menjual sumber daya serta menzolimi kehormatan bangsa ini. Indonesia yang penuh dengan skala manipulasi, ketidakadilan, kekejaman, dan kecurangan. Kepada Indonesia yang penuh dengan segala ketimpangan. Maaf saudara-saudara, dibayar pun aku tidak akan pernah bangga. Aku begitu mencintai negeri yang kaya raya ini. Tidak sepantasnya aku bangga pada negeri tercinta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara kalian semua, tidak seorang pun dari kalian yang mencintai negeri ini. Karena kalian masih bisa bangga pada segala macam kebajikan itu masih berjaya hingga sekarang. Perempuan dizolimi, golongan minoritas mau ditindas, bahkan dalam mau dibasmi. Bukan aku, tapi kalian yang menghina negeri ini, menghina 270 juta jiwa. Karena kalian masih bisa bangga pada segala macam keberhasilan itu masih berjaya, bahkan semakin musibah raja lelahnya sekarang. Kalian semua brengsek,
Ya, seharusnya semua itu kumuntahkan di hadapan para wartawan itu. Tapi sekolah hal panas itu masih tersangkut di tenggorokanku. Lalu dengan susah payah telan kembali ke dalam perut. Mungkin akan dikeluarkan nanti bersama kotoran yang keluar lewat lubang anus. Ya Allah, calon gubernur itu paham betul bagaimana menjinakkan pemberontak kesiangan seperti aku. Skenario-nya memang canggih. Dia permata. Alam sekarang adalah wujud tolak yang sukses Bapak. Jangan disia-siakan kepercayaan dan kehormatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang beriman. Mainkanlah sebenarnya Bapak demi masa depan kita. Masa depan kita. Iya sayang. Saudara-saudara para wartawan, beribu ampun, aku sadar sekarang, sesadar-sadarnya. Aku telah melakukan kekeliruan dan dosa besar, menghujat dan menghina negaraku sendiri. Untung berkat petuah Pak Amdal, sekarang aku sadar, aku insaf dan berjanji akan tetap bangga kepada Indonesia apapun yang sudah dan akan terjadi. Biar para pemimpin itu korupsi, aku akan tetap berbakti. Kunci dari Pak Amdal ada di tasku, Bang. Abang akan menjadikan kepala protokol bila Bapak menang dalam pilkada. Dan ayahku sendiri memang sudah siap menjadi di perusahaan investasinya. Datanglah abang nanti dalam upacara pernikahanku dengan putra sulung Pak Amdal, dan akan siap pulang dari